jangan lupa memperhatikan hak-hak perawat dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan supaya hak-hak ini tidak terlupakan. Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti dan dengarkan keynote presentation kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsultan. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Ibu hadirin anggota PPNI maupun hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkahnya saja sehingga kita berjumpa secara virtual untuk membahas kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan hubungannya dengan keperawatan. Karena saya diminta untuk slide-nya, next, slide kedua, di model paparan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin slide-nya enggak kelihatan, enggak ada. Kita tahu bahwa sampai tanggal 15 Mei 2020 seperti yang diumumkan kemarin, next slide, terdapat 16.496 kasus yang tersebar di 34 provinsi. Ini akumulasinya sampai 15 Mei. Dan 10 provinsi tertinggi kita lihat ada di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Kalau kita lihat bahwa jumlah yang sudah spesimen yang sudah diperiksa itu 178.602 spesimen dari 132.060 orang. Jadi satu orang kadang-kadang diperiksa 2 kali sampai 3 kali. Kemudian kalau kita lihat kasus yang sembuh itu ada 3.803 orang. Jadi terus meningkat kasus yang sembuh ini. Sedangkan kasus yang meninggal trennya semakin menurun dan kita bersyukur. Next slide. Slide berikutnya kita lihat mengenai PSBB. Untuk percepatan penanganan coronavirus ini, maka pemerintah menetapkan 21 terdiri dari 41 wilayah provinsi kabupaten kota mencakup 79 kabupaten kota. Ini di dasar penetapannya berdasarkan pada penilaian epidemiologis maupun juga kesiapan sosial, ekonomi, politik, keamanan. Dan itu ditetapkan oleh tim PSBB, tim penetapan PSBB bersama-sama dengan tim gugus tugas. Sedangkan mengenai rumah sakit rujukan COVID-19, next slide, kita melihat bahwa ada 755 rumah sakit COVID-19 yang ditetapkan, baik itu ditetapkan oleh melalui surat penetapan Menkes maupun oleh kepala daerah masing-masing.
Di situ tersedia 166.832 tempat tidur dan 11.002 tempat tidur isolasi. Next slide berikutnya. Nah, ini ada hal yang baru mengenai telemedicine sebagai garda pertama pelayanan kesehatan. Melihat tadinya kita melihat bahwa tenaga medis banyak yang terkontaminan kontak karena tidak tahu, maupun tadi Bapak Gubernur menyatakan pasiennya tidak memberitahu atau sama-sama tidak tahu sehingga tahu-tahu menjadi klaster baru atau tertularnya tenaga medis. Sehingga telemedicine saya melihat bisa menjadi jembatan untuk membuat antara pasien sebelum menuju rumah sakit bisa ditangani dengan baik. Karena melalui pelayanan ini kita bisa memberikan informasi dan edukasi kesehatan, pemberian konsultasi online masalah kesehatan, pemeriksaan kesehatan di rumah dan pelayanan keperawatan di rumah bisa dilakukan setelah melalui konsultasi. Yang keempat, pemeriksaan bisa dilakukan rapid test di rumah, pemberian obat, bahkan mengarahkan rujukan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit, baik itu melalui sisrute, ya, sistem rujukan yang terpadu dan sebagainya, bisa dibantu melalui telemedicine. Ke depan kita harapkan bisa menjadi telemedicine desa. Telemedicine desa yang bisa dikelola secara perwilayahan, baik menggunakan WA, menggunakan sarana-sarana komunikasi dengan volunteer, para relawan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Saya kira akan membuat angka kesakitannya menurun, pengetahuan masyarakat akan preventif terhadap penyakit ini bisa menjadi lebih meresap, dan juga kegotong royongannya akan terlihat dengan baik. Memang disinilah yang namanya tatanan baru hidup bersama COVID, sama seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yang dimaksud dengan damai bersama COVID-19 adalah kita harus membuat tatanan baru, baik itu di dalam pelayanan kesehatan maupun juga di dalam kehidupan lainnya. Nanti tatanan itu akan terus dan sedang kita susun, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kemudian seperti kita ketahui bahwa WHO sendiri sudah mulai memberikan statement bahwa penyakit ini kemungkinan tidak akan hilang, artinya akan bersama-sama dengan kita, sama dengan HIV, sama dengan demam berdarah, sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Karena itu diperlukan sebuah tatanan baru dalam kehidupan untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan saya melihat bahwa disiplin masyarakat mulai meningkat dengan kita melihat protokol kesehatan yang mulai dikerjakan, dan saya lihat tadi Bapak Gubernur begitu intens dan begitu menyadarkan masyarakat di dalam menggiatkan protokol kesehatan ini, baik itu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu adalah kuncinya semua. Sehingga nanti di dalam berkehidupan sehari-hari, bagaimana di warung, bagaimana di pabrik, bagaimana di kantor, bagaimana mengerjakan di rumah sakit, kita akan masuk ke dalam tatanan baru kehidupan bersama COVID-19 atau orang sering menyebut new normal. Nah, next slide. Nah, mengenai jejaring laboratorium, kita bisa melihat begitu sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan kita harapkan pemeriksaan PCR semakin masif dan semakin kita bisa tahu puncaknya, dan ini sekarang sudah masif sekali di daerah-daerah, dan kita sudah melihat mudah-mudahan puncaknya ini sudah terlewati sehingga kita masuk ke dalam penurunan grafik, sehingga new normal betul-betul segera bisa kita
laksanakan, sehingga segala aspek kehidupan yang akan mempengaruhi kesehatan yang berakibat dari dampak ekonomi menjadi semakin berkurang, sehingga kita semua akan kembali ke kehidupan yang new normal dan kita bisa menghadapi COVID-19 ini dengan baik. Next. Nah, kalau kita lihat mengenai relawan ada yang diambil dari BPSDM maupun juga dari gugus tugas. Kalau kita lihat relawan COVID-19 ini terbanyak adalah profesi perawat yang diambil, dan itu ada 734 orang dan kelihatannya akan terus semakin ditingkatkan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Next. Kalau kita lihat peran perawat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, peran perawat ini sangat krusial di dalam tahap pencegahan di masyarakat. Menyangkut juga pelayanan rawat jalan, perawatan, karena perawat sebagai tenaga profesional pemberi asuhan, maka ini sangat penting baik di dalam pasien-pasien itu melakukan keperawatan mandiri maupun pasien di rumah itu bisa dilayani oleh perawat. Sebagai profesional pemberi asupan, maka perawat mempunyai 3 pekerjaan. Sama seperti yang diuraikan oleh Bapak Ketua PPNI Jawa Tengah, yaitu sebagai caregiver, yaitu memberikan asuhan keperawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang kedua sebagai edukator, yaitu memberikan edukasi pada pasien, keluarga, masyarakat, dan perawat berperan dalam memperkuat pemahaman masyarakat terkait apa itu COVID-19, pencegahan dan penularan, serta bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala. Yang ketiga sebagai advokat yang membantu mengurangi stigma pasien dan keluarga yang terindikasi COVID positif. Ini sangat penting sekali. Dan saya melihat, kalau saya melihat data dari telemedicine, pada awal-awalnya itu orang yang masuk ke telemedicine itu total 5 juta pengguna per hari. Kemudian yang konsul pada COVID-19 ini pertama hampir ratusan ribu. Yang non-COVID juga ratusan ribu. Tetapi sekarang ini sudah mulai menurun sehingga tinggal 8 ribuan orang yang berkonsultasi mengenai COVID. Dan data ini menunjukkan betapa masyarakat sudah mulai menyadari, dan trennya adalah tren melalui telemedicine ini adalah menjadi hal yang baik. Kita lihat bahwa rumah sakit juga sudah mulai menurun. Dan kegiatan-kegiatan ini termasuk sampai telemedicine, mohon nanti teman-teman perawat ikut serta di dalam melakukan ketiga hal tadi: caregiver, edukator, dan sebagai advokat. Nah, sekarang next, yang terakhir, harapan terhadap PPNI. Yang pertama, ya jelas pada peringatan Hari Perawat Internasional Sedunia ini, kami atas nama Kementerian Kesehatan dan atau saya atas nama pribadi Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada perawat dan PPNI yang telah terjun langsung sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Selama masa pandemi, PPNI diharapkan selalu siap siaga dalam menyuplai kebutuhan akan relawan COVID-19, memilah data perawat dengan keahlian khusus, dan meningkatkan pengetahuan perawat yang belum memiliki keahlian khusus. Jadi, pendidikan keperawatan berkelanjutan mohon untuk terus dilanjutkan.
bahkan diintensifkan di era COVID-19. Kami juga sangat mengapresiasi usaha PPNI yang telah membuat seminar virtual tentang materi-materi COVID-19 yang saya lihat setiap hari dapat diakses oleh seluruh anggota. Selamat dan sukses PPNI Indonesia. Ke depan kami berharap PPNI dapat memperkuat satuan tugas PPNI dalam penanganan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, serta membina, mengawasi, menegakkan disiplin perawat, sekaligus jangan lupa memperhatikan hak-hak perawat dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan supaya hak-hak ini tidak terlupakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses. Selamat ulang tahun Hari Perawat Sedunia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian keynote presentation yang sangat menarik oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.